Oke, selamat malam. Salam. Apa kabar Kak Teng? Oke, kita akan lanjutkan sesi coaching kita pada malam hari ini. Oke, sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Coaching adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, menemukan langkah terbaik dan sumber daya yang diperlukan. Apakah sudah siap, Kak Teng? Siap. Oke. Selama sesi coaching saya akan mendukung, mendengarkan, serta bertanya. Saya berkomitmen untuk hadir penuh selama sesi coaching ini untuk membantu Kak Teng. Apakah berkenan? Ya, benar. Oke, di sesi coaching ini saya akan menanyakan tentang tujuan yang ingin dicapai, langkah dan sumber dayanya, serta habit apa yang perlu dibangun untuk mempermudah dan mempercepat tercapainya tujuan. Apakah berkenan? Ya. Oke. Baik. Apa tujuan yang ingin Cak Ateng capai di sesi coaching kali ini? Masih sama ya, menjalankan program dengan baik dan Oke. apa yang dibawa program itu tercapai sesuai target. Oke. Apa langkah yang perlu dilakukan agar program ini bisa berjalan dengan baik? Banyak hal ya. Pertama harus memahami kesepakatan antara kami dengan pihak donor di green agreement-nya itu, karena semuanya tercantum dalam situ, outcome dan capaian besarnya dan apa kegiatan aktivitas apa yang harus dilakukan untuk agar outcome besar ini bisa tercapai. Outcome besar bisa tercapai ya, itu yang harus dilakukan. Apa sumber daya yang diperlukan nih Ateng nih agar program tadi bisa jalan dengan baik nih? Sumber daya yang dibutuhkan adalah kapasitas kami harus ditingkatkan. Kami harus belajar memahami apa yang dimau program, terus kapasitas gurunya juga, kapasitas siswanya juga. Selain itu ya mungkin itulah mungkin. Oke, terima kasih Cak Ateng. Apa habit sederhana yang dapat Anda bangun untuk mempermudah dan mempercepat meraih tujuan? Saya rasa adalah memahami apa yang dimau program dulu ya. Itu ya, habitnya seperti itu. Itu yang paling penting. Jadi semangat untuk mengetahui apa, karena kayaknya permasalahannya program kurang berjalan dengan baik adalah pelaku programnya tidak begitu memahami apa yang dimau program. Nah itu yang kadang membuat walaupun output per aktivitasnya tercapai, tapi akhirnya output besarnya itu menjadi semacam kosong. Jadi tercapai tapi semacam kosong, isinya kualitasnya gitu. Kualitasnya nggak ada. Seperti itu. Apa motivasi terbesar Cak Ateng untuk membangun kebiasaan baru ini sehingga kualitas ini bisa tercapai? Apa yang harus motivasinya agar kegiatan ini bisa tercapai dengan baik gitu. Motivasinya adalah ya ini demi kebaikan hidup kita ya. Jadi itu yang kayaknya perlu disadarkan kembali bahwasanya konsep pendidikan pembangunan berkelanjutan ini adalah bagaimana segala sesuatu itu bisa berlanjut kan. Sesuatu yang baik-baik itu bisa berlanjut sampai ke anak cucu. Mungkin itu motivasi terbesar saya. Oke. Ada bayangan masa depan yang ingin dicapai gitu ya? Iya. Karena ya bumi kita kan udah semakin tua, udah semakin ya banyak kerusakan lah. Kalau misalnya hal itu tidak diajarkan kepada anak-anak kan dampaknya akan semakin besar lagi nanti. Apa aktivitas rutin yang akan Anda lakukan agar habit tadi bisa jalan gitu? Belajar ya. Oke. Tadi habitnya agar ini ya kualitasnya lebih baik gitu ya. Berarti harus banyak belajar itu. Ya harus banyak belajar tentang pendidikan pembangunan berkelanjutan itu sendiri, dan harus
aware terhadap kondisi dunia sekarang, karena itu yang nanti akan menjadi dampak hidup kita ke depannya. Dan sebenarnya pendidikan berkelanjutan ini kan selain ya mencerdaskan anak-anak adalah bagaimana memitigasi dampak-dampak besar itu agar tidak terjadi ya. Ada urut-urutannya proses belajarnya? Kayaknya harus belajar tentang pendidikan pembangunan berkelanjutannya itu sendiri, dan kayaknya paling penting saya harus belajar kurikulum merdeka lah untuk agar program ini benar-benar kena, benar-benar nyambung. Nah, karena ada hubungannya kemarin tadi. Iya, karena ada hubungannya, dan kayaknya harus belajar itu. Ditambah lagi saya harus belajar tentang isu-isu lingkungan yang ada di Indonesia dan ada di dunia. Ada alat atau bahan atau cara lain yang diperlukan? Alat dan bahan. Kayaknya kalau alat ya butuh sosial media lah, dan alat teknologi. Dan bahannya mungkin kayaknya menggunakan alat-alat teknologi hari ini itu kayaknya sudah bisa cukup. Selain kalau misalnya ada workshop yang berkaitan dengan itu, mau nggak mau harus ikut kayak modul atau buku petunjuk seperti itu. Kayaknya bisa. Apa hadiah yang paling layak Anda terima di saat Anda berhasil memulainya? Memulai belajar tadi terkait dengan kurikulum merdeka misalnya Anda belajar. Apa hadiah yang Anda inginkan kalau yang layak Anda terima apabila berhasil memulai untuk belajar itu dan sudah mulai tahu seperti apa? Nggak perlu hadiah sih kayaknya. Nggak perlu hadiah. Dengan tahunya itu udah hadiah sendiri bagi saya. Oke. Atau mungkin makin tahu berarti itu merupakan sebuah hadiah bagi diri Caateng. Iya, dengan nambahnya wawasan itu kan akan meningkatkan kapasitas dan kualitas saya kan. Nah itu udah hadiah sendiri sih bagi saya. Hal-hal lain itu pasti akan datang dengan sendirinya ketika kapasitas saya naik. Apa bentuk pengingat yang Anda buat agar proses belajar ini dapat terus Anda lakukan terus secara berkelanjutan? Nah ini menarik nih, saya baru terpikir untuk mengingat nih. Apa ya? Alarm mungkin ya. Alarmnya seperti apa? Pakai kayak alarm HP gitu kan? Kayaknya kalau untuk mengingat sesuatu itu kan sebenarnya kita udah sering diingatkan kan dengan kejadian sehari-hari. Itu kita sudah sering diingatkan. Cuman kan kadang kita susah meresponnya aja. Kadang tidak kita respon aja. Tapi ingat. Ya, tapi ingat. Mungkin yang perlu dilakukan adalah ketika mendapatkan alarm itu harus segera mengambil tindakan. Berarti ingat langsung kerjakan. Kayaknya harus. Kapan dan di mana Anda akan memulai aktivitas ini? Di sini lah pasti. Di sini, di kantor ini. Di kantor ini. Oke. Kapan? Ya mungkin mulai habis ini kan ada diskusi kecil-kecil. Dalam konteks apa tuh Anda melakukannya? Ya dalam peristiwa sehari-hari gini, ketika gini kan pasti akan ada diskusi-diskusi kecil lah. Itu butuh sih kayaknya. Oke. Terima kasih Caateng. Mudah-mudahan habit baru yang ingin Caateng bangun terkait belajar yang lebih banyak ini tadi mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Setelah ini bisa langsung belajar itu komitmennya gitu ya. Oke. Sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi coaching ini. Semoga bermanfaat. Semoga habit ini membantu Caateng mencapai tujuan yang diinginkan. Oke. Sampai jumpa di sesi coaching berikutnya. Terima kasih.